Kenapa Mbak Nora? Bunda Yanti makasih. Sampai akhir menutup mata. Enggak, aku nangis bukan karena ujiannya, cuma aku tuh terharu tahu kalian dari awal udah nge-ship aku sama Mas Roni, jodoh-jodohin sampai akhirnya aku di titik ini sama dia. Enggak, sebenarnya nggak pernah terfikirkan dalam kehidupanku ya, nggak pernah terfikirkan kalau sampai aku ada di titik ini semua juga berkat kalian. Makasih semuanya, I love you. Cinta secepat itu enggak. Cinta, kalau dibilang cinta secepat itu enggak. Semua itu ada proses, ada perjuangannya masing-masing. Tergantung gimana pasanganmu itu memperjuangkanmu sampai hatimu dulu gitu. Pokoknya aku apa ya, ini suatu syukur yang gak pernah ada duanya. Jiwaku ikut menghilang bersamamu, tak terkira di sampingmu. Yang membuat aku yakin karena orang tua aku yakin. Udah, itu doang. Aku dari dulu itu tipikal orang yang misal kalau orang tua aku gak yakin, aku juga kendor. Aku pernah punya hubungan lama juga. Karena apa? Karena orang tuaku yakin. Hatimu, jiwaku ikut menghilang bersamamu. Gini tuh aku jadi semangat lagi. Iya, karena paman bisa membuat orang tuaku yakin. Sampai temanku yang benar-benar sahabatku tuh bilang, keren ya dia bisa meyakinkan orang tuamu. Padahal dari dulu itu sulit sekali untuk meyakinkan orang tuaku. Story TikToknya Pipit. Kenapa storynya? Yang kemarin malam itu tak? Sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku inginkan, tak terkira di pelukmu. Iya, jodoh itu nggak ada yang tahu, Rek. Kita ketemu di mana, mau kita waktu ngapain, itu nggak ada yang tahu. Kita jodohnya siapa, jodoh, rezeki, maut, nggak ada yang pernah tahu. Tapi jodoh itu bisa diperjuangkan. Apa ya namanya ya? Takdir itu ada dua nggak sih? Lupa. Makasih Kak Kursus. Apa ya namanya? Lupa aku. Pokoknya kalau jodoh itu bisa dirubah sesuai gimana kita memperjuangkannya. Aku pernah baca itu, lupa aku tapi kata-katanya gimana. Takdir dan nasib seseorang. Roni typing enggak? Mas Roni enggak lihat. Kalau udah nikah jangan lupain kayak enggak lah. Justru karena kalian kita bisa di titik seperti ini. Respon orang tua gimana? Respon orang tuaku,
respon orang tuaku pas waktu aku tanya cuma bilang semua itu terserah kamu, memang kamu yakin silakan. Kalau ini kata-kata orang tua ya, kalau aku melihat dia sopan baik, insya Allah kalau tanggung jawab mungkin bisa. Jadi itu yang buat aku yakin. Kan mencarimu seorang yang ku apa melo ya tidak abu yang paling tak apa ya, yang paling aku salut sama dia itu Rek. Gak bisa aku tuh kayak gini, ya Allah. Aku salut sama dia itu, dia bisa berjuang sampai detik ini, nggak malu untuk mengenalkan aku ke orang-orang di sekitarnya itu. Terus aku ini bukan siapa-siapa ya, kalau kalian tahu. Aku belum lulusan S1. Aku hanya orang biasa. Aku bukan seorang public figure. Aku bukan orang hebat. Tapi dia itu nggak pernah malu untuk mengenalkan aku ke orang-orang di sekitarnya. Itu yang buat aku jadi kayak keren sih orang ini. Dan nggak pernah sama sekali dia itu kayak merendahkan aku. Mungkin kalau guyon-guyon ya wajar lah, guyonan gitu. Batal enggak lah, aku nangis itu nangis terharu, bukan nangis kayak gimana begitu. Pokoknya dia gak lihat kan, malu aku lihat dia lihat. Enggak aman dia gak lihat. Gitu. Riko tahu enggak dia dulu FYP. Iya, terharu perjuangannya dia. Gitu. Kalau respon orang tuanya Mas Roni, baik sih. Gimana ya, aku tuh nggak bisa berkata-kata respon orang ke aku gitu. Baik, welcome, bisa menerima keluargaku juga. Karena ya memang itu tadi, aku bukan orang siapa-siapa. Makasih Kak Lulu, makasih Kak Zura. Bentar bilang selesai ya, Masya Allah. Ini aku intinya aku bahagia gitu. Aku kemarin itu sendiri aku kemarin tuh ya pas waktu sama dia tuh cuman nggak kelihatan pas di mobil itu kan gelap toh, pas perjalanan pulang itu aku itu chattingan sama saudaraku. Kayak ya wis bilang beberapa saudaraku, kan aku curhatnya tuh selalu ke saudaraku toh, kalau aku ada masalah gini masalah itu. Semua saudaraku cuma bilang ini
hadiah dari Allah setelah penantianmu yang beberapa tahun yang kamu benar-benar nangis-nangis. Karena mungkin kalian udah lihat ini ya, udah ada yang record Mas Roni bilang kalau aku baru sembuh dari beberapa tahun. Intinya kayak gitu. Udah masih naruh bawang di sini. aku sih naruh bawang. Belum tahu. Mas Roy itu bilang gini, aku nggak pas waktu itu nggak lihat live-nya. Mas Roy bilang dia itu perempuan yang baru sembuh dari nggak tahu ya, dari trauma atau dari apa gitu loh dia bilang selama beberapa tahun belakangan ini. Iya, aku mau serius sih kayak. Aku cuma pengen pengen ngucapin terima kasih aja ke kalian. Aku berkali-kali bilang terima kasih sudah menemukan aku. Ya mungkin bukan menemukan ya, nge-ship gitu, menyemangati Mas Roni untuk memperjuangkanku. Main ke rumah Mas Roni Kak. Aku itu orangnya aku udah beberapa tahun ini, nggak beberapa tahun sih, udah lama sih aku punya prinsip kalau aku tuh nggak mau main ke rumahnya cowok kalau belum ada ikatan apa-apa gitu. Aku takut dicap jelek sebenarnya, bukan nggak mau, tapi aku takutnya ada omongan-omongan yang nggak enak. Mungkin kalau cowok main ke rumahnya cewek bagus sih Mas Ian. Aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku. Aku tidak akan melupakan perjuangan ini. Tepuk tangan gitu. Kakaknya kemarin nggak ikut. Iya, Masku itu tempatnya di Tangerang, jadi nggak ikut, nggak pulang dia. Trauma kenapa ya adalah beberapa waktu yang membuat aku trauma sama, bukan trauma sih, karena mungkin karena ekspektasi yang terlalu tinggi gitu sih, nggak tahu lah. Pokoknya di waktu nggak cuma setahun soalnya nggak cuma setahun, beberapa tahun aku sama kesakitanku, kesedihanku. Makanya saudara-saudaraku selalu bilang, iya Yus, ini kejutan dari Allah, ini hadiah dari Allah, kamu harus mendapatkan laki yang kamu inginkan. Aku dari dulu tuh ingin punya seorang laki-laki yang dia nggak malu mengakui aku, aku nggak melupakan siapapun dari dalam hidupku. Suaranya kecil, iya aku gak bengok-bengok rek, poso rek saiki aku. Sepil doanya, doa. Gak tahu ya rek ya, waktu itu aku tak spill ya ini ya, aku jujur ini kalian ya, jujur. Waktu itu aku ingin, enggak sih, gini. Aku kan udah semester 8. Sik rak nyetel lagu sik to. Gak enak aja. Aku kan semester 8. Aku bingung. Aku mikir ke depan. Gimana ya aku memulai hidupku. Kan nggak gini rek, gak semua orang lagi perempuan itu nggak mikirin ke depannya. Perempuan itu mikirin kayak, aku besok kerja apa ya, masa depanku sama siapa ya, intinya gitu. Tapi perempuan itu nggak pernah diungkapin langsung ngobrol gitu sama orang lagi, nggak pernah. Aku tipikal orang yang kayak
pas waktu aku masuk kamar jebret mati, lampuku mati, itu aku baru mikir, aku besok gimana ya, aku besok nikahnya sama siapa, aku besok kerjanya gimana gitu, besok orang tua aku kayak gimana gitu. Terus suatu ketika aku kan sudah semester 8 tuh, semester 8 aku itu selalu mikir, aku habis lulus kemana, habis lulus aku mau kerja apa gitu kan. Karena aku mungkin aku ada bisnis, cuman kan aku juga pengen kerja gitu loh. Aku dari dulu itu bisnis itu cuman buat sampingan, tapi aku cuma pengen kerja yang bener-bener settle, yang bener-bener pas gitu loh sama aku. Dah habis itu gak tahu kenapa aku tuh malam itu aku nggak tahu, mungkin aku udah terlalu jauh ya sama yang di atas. Tiba-tiba muncullah di FYP ku tentang cobalah sholat malam atau sholat sunnah. Karena aku udah lama, jujur aku udah lama nggak pernah melakukan sholat sunnah gitu. Kalau 5 waktu memang 5 waktu. Terus muncul lagi salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim itu yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina salah. Yang tahiyat akhir ya, salawat Ibrahim itu ya. Di tahiyat akhir itu ya, kalau nggak salah. Pokoknya itu. Terus habis itu aku baca itu. Bukan salat Jibril. Jibril ta? Ibrahim. Yang ini, yang tahiyat akhir. Habis itu aku baca itu. Sebelum tidur itu aku baca cuma 7 kali tok. Karena aku menurutku, aduh kok banyak ya. Aku tuh bukan sealim yang kalian kira kok. Kadang ya males aku baca-baca gitu. Tapi ya wes aku baca, pokoknya baca gitu. Cuma aku mikir, ya Allah aku pengen suatu saat nanti aku kalau punya pasangan itu yang benar-benar mau menerimaku, mau menerima keluargaku gitu. Habis itu ya wes tidur biasa. Pagi aku nge-live. Aku memang mikirnya aku mau fokus live gitu toh. Itu udah dari beberapa minggu memang aku live-nya biasanya aku minimal jam sih dulu. Aku sebelum nge-live tiba-tiba kepikiran aku sholat duha. Aku cuma minta sama yang di atas, aku udah umur segini. Kalian mikir gak sih para cewek-cewek di umur kalian yang udah 23 tahun, gak mungkin kan kalian mikir Allah wis biarin lah nikah gampang-gampang gitu kan. Gak mungkin gitu loh. Mungkin di mulutnya kalian ngomong di orang mungkin seperti itu, tapi enggak bagiku gitu. Pasti kalian ada pikiran, aku umurku 23, misal aku belum punya pacar sampai saat ini, terus aku mau punya pacar kapan? Umur 25, terus aku nikahnya kapan? Pasti pikirannya kayak gitu. Gak mungkin kan kita umur 25 punya pacar langsung jebret nikah, gak mungkin. Pasti harus ada step by step gitu. Terus habis itu aku dari dulu itu suka sama sholawat mujiat, tapi aku beberapa bulan itu udah ninggalin sholawat itu selama, sampai aku tuh lupa bacaan itu kayak gimana. Tiba-tiba pas aku habis duha itu aku kepikiran buat baca sholawat itu. Padahal kalau nggak salah sholawat mujiat itu buat dilancarkan rezekinya toh, setauku fokus utamanya untuk rezeki. Terus habis itu tak baca itu berapa ya, aku sekali duduk 100 kali yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfiruna biha jamil hajjat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu loh. Nah itu kan rezeki bukan hanya uang gitu. Aku baca itu serius, demi Allah aku baca itu 100 kali dalam 1 kali duduk. Karena aku dari dulu itu aku baca itu. Cuman wis tak tinggalin lama karena apa ya hopeless lah.
Siapa ini tadi? Mbak Irin, makasih. Aku hopeless lah waktu itu. Sampai aku akhirnya mungkin jauh dari yang di atas. Terus baca itu. Aku live habis baca itu aku langsung live. Gak ada itu aku langsung live pokoknya. Mbak Irin, makasih Mbak Irin. Habis ini kau malah ya Mbak. Terus habis itu tiba-tiba Mas Roni join di liveku. Itu join pertama kali dia nge-give ya wis yang kalian tahu itu akhirnya sampai sekarang. Makanya kayak aku akhirnya di situ mikir dahsyatnya sholawat itu seperti itu. Jangan lupa istiqoroh iya. Jadi rezeki jodoh itu nggak ada yang tahu. Yang penting kita perjuangan itu. Aku sama Mas Roni, aku mungkin kenal. Aku tahu dia. Siapa sih yang nggak tahu Mas Roni gitu kan? Pastinya. Dia seorang public figure. Tapi kan Mas Roni nggak tahu aku. Gitu. Salawat apa tadi kak? Salawat mujiat. Bisa cari. Mbak Iren udah nggak lihat itu. Jadi aku sampai sekarang ya, cuman dari awal aku udah bilang kan di orang tuaku ya apa kalau sama ini, terus jalanin aja dulu gimana. Ternyata ya aku bisa berjalan sejauh ini. Naikin Mbak Irin udah nggak lihat ya, Rek? Bentar ya. Mana ya Mbak Irin? Nggak ada, bisa nggak? Bagian dari skenario Allah. Iya. Kalau kalian tahu itu ya, Rek ya. Aku yang biasanya ya nggak, yang biasanya sih ada mana? Oh iya ada. Bentar. Kok nggak bisa ya? Sadarku tak berhak untuk terus memaksamu. Gak bisa. Gak bisa Komal. Dibaca sebenarnya sholat mujad itu 1000 kali kalian ini. Kalau kalian benar-benar membutuhkan itu 1000 kali dalam satu hari. Aku biasanya kalau satu kali duduk 100 kali. Weton. Masalah weton aku sama keluargaku sama keluarganya Mas Roni nggak pernah ngeliat weton gitu. Harus ikhlas iya. Aku waktu itu wis pasrah aku pasrah kayak ya wis lah, aku menjalani hidup ini dengan apa yang ada aja wis gitu. Ternyata Allah memberikan aku yang terbaik. Dibacanya pas habis sholat fardu iya, sholat fardu, sholat sunnah, selonggarnya aja, nggak usah dipaksakan sesuatu itu. Makasih Kak Reni. Aku sama Mas Roni itu nggak pacaran, Rek. Mas Roni kan udah bilang berkali-kali toh, kita itu nggak pacaran. Mas Roni itu kalau serius ya serius, nggak ada yang pacaran. Iya 19 kali lihat. Ya Allah udah ah. Mbak Irin, ini kok nggak bisa diundang ya Mbak? Oh ini nih. Si aku nunggu.
Mbak Irin, bisa nggak? Oh, Mbak Irin nggak ini, udah nggak lihat. Lihat tapi kok nggak ada ya di sini. Udah tak undang tapi.